Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Muzan yang kembali bangkit dan mengamuk, lalu dia membantai para pendekar pedang yang ada di dalam benteng dimensi tanpa batas. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 181 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 181 ini, para pilar berusaha untuk mengejar Muzan. Di sisi lain, Tanjiro dan Giyu akhirnya berhadapan dengan iblis tersebut. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Oyakata Sama yang sudah putus asa melihat aksi dari Muzan dalam membantai para pendekar pedang. Menurutnya, kondisi sekarang ini sudah sangat terlambat. Dia merasa bersalah karena memberikan perintah yang kurang tepat, sehingga membuat banyak pemburu iblis yang terbunuh. Semua yang diperjuangkan leluhur mereka selama berabad-abad untuk melawan Muzan akan jadi sia-sia karena kesalahan yang dia perbuat. Kanata, salah satu dari gadis kembar yang membantu Oyakata Sama, mencoba untuk memanggil kakaknya. Sayangnya, berhubung Kiriyasama sudah seperti pasrah dan putus asa, dia jadi tidak mendengar panggilan dari adiknya tersebut. Melihat kakaknya yang tetap tidak merespon, akhirnya Kanata menampar Kiriyasama dengan sangat keras. Kejadian itu membuat Kuina, saudara kembarnya yang satunya, terkejut. Kanata memarahi kakaknya agar menguatkan diri. Dia juga menunggu perintah selanjutnya demi mengatasi aksi yang Muzan lakukan. Menurutnya, pertarungan mereka masih belum berakhir. Melihat perlakuan adiknya tersebut membuat Kiriyasama sadar jika dia adalah pemimpin pemburu iblis yang baru. Dia berpikir jika ayah dan para leluhurnya terdahulu pastinya sudah merasa bosan terhadap tekanan dan kesulitan yang mereka alami. Kemudian Kiriyasama bangkit dan kembali melihat peta kastil. Akhirnya dia menginstruksikan kepada para gagak untuk melebarkan pandangan demi menjaga jarak dengan Muzan, karena jangkauan serang dari iblis itu sangat luas. Dia juga menginstruksikan kepada para pilar untuk berkumpul, serta menyuruh pasukan lain untuk mengikuti dalam satu tempat. Selesai memberikan instruksi tersebut, Oyakata Sama berterima kasih kepada kedua saudaranya itu atas usaha yang barusan mereka lakukan. Mendengar instruksi tersebut, para gagak pun menginformasikan kepada para pemburu iblis akan perintah yang Oyakata Sama berikan. Mitsuri yang masih bertarung melawan iblis bulan keempat terkejut dengan instruksi tersebut. Dia tidak mengira saat mereka masih tertahan di sini, Muzan ternyata sudah bangkit. Obanai yang menghindari serangan yang Nakimi lancarkan berkata dalam hati. Dia juga mendapatkan info soal kematian Muichiro dan Genya. Tapi Obanai merasa kagum karena mereka berdua telah mengalahkan iblis bulan atas peringkat pertama. Sedangkan nasib kedua pilar itu di sini seperti buang-buang waktu saja. Menurutnya, teknik darah iblis yang wanita biwa itu keluarkan tidak begitu mematikan. Tapi Nakime membuat semua ini seolah-olah menjadi permainan kejar-kejaran antara kucing dengan tikus, sehingga membuat Obanai kesulitan untuk memenggal kepala dari iblis itu. Iblis bulan atas tersebut berhasil menahan kedua Hashira dan membuat kedua pilar itu kesulitan untuk keluar dari situasi sekarang ini. Di sisi lain, Mitsuri yang masih didekati gagak hitam mendengar perintah dari seseorang. Karena perintah tersebut seperti membiarkan mereka berdua meninggalkan iblis bulan atas itu. Lalu secara tak terduga, pilar cinta tersebut seperti ditarik oleh seorang pemburu iblis dari belakang. Tentu saja kejadian tersebut membuat Mitsuri terkejut. Sedangkan Nakime kembali mengeluarkan jurus darah iblisnya dan melakukan petikan biwa beberapa kali. Kejadian itu membuat lokasi dari para pemburu iblis, khususnya Muzan, berpindah. Dan seketika Tanjiro bertemu dengan iblis tersebut. Kejadian itu membuat Tanjiro merasa terkejut. Semakin lama melihat wajah dari makhluk itu, membuat Tanjiro mengingat momen di mana dia melihat keluarganya terbunuh. Tanjiro juga mengingat wajah Nezuko yang telah berubah menjadi iblis, serta wajah-wajah dari para rekan pemburu iblis yang sebelumnya telah terbunuh pula. Setelah mengingat semua kejadian itu, membuat amarah di dalam hatinya jadi semakin meluap. Giyu yang berada di sebelahnya meminta Tanjiro untuk menenangkan diri, meskipun sebenarnya pilar air itu juga merasakan amarah yang sama.
Muzan yang melihat mereka berdua merasa jika para pendekar tersebut begitu gigih. Dia sendiri sebenarnya sudah muak dan lelah dengan aksi yang kelompok itu lakukan. Di sisi sebaliknya, Muzan pun juga sudah kehilangan banyak bawahannya. Menurutnya, para pemburu iblis itu selalu beromong kosong untuk membalaskan dendam orang tua, anak, atau saudara kandung mereka. Dia bertanya, apakah tidak cukup mereka semua bisa bertahan hidup hingga sekarang? Mendengar pertanyaan itu membuat Tanjiro dan Giyu masih terdiam. Muzan menganggap sepele dengan aksinya yang telah membunuh orang-orang dari keluarga pendekar pedang. Dia meminta mereka berdua untuk mempertimbangkan keberuntungan yang mereka miliki demi untuk dapat bertahan hidup. Tanjiro yang masih dalam tatapan kakunya itu bertanya kepada Muzan, bagaimana bisa iblis itu berkata demikian? Muzan meminta mereka berdua untuk menganggap jika semua yang mereka rasakan ini adalah bencana saja. Dengan begitu, Tanjiro dan Giyu tidak perlu untuk membuatnya jadi lebih rumit lagi. Mendengar perkataan itu membuat Tanjiro kembali terdiam. Muzan menjelaskan jika hujan, badai, angin, gunung meletus, dan gempa bumi adalah bencana alam. Tidak peduli sebanyak apapun orang yang mati karena bencana itu, semua orang tidak ada yang berniat untuk membalaskan dendam. Menurut iblis tersebut, orang yang sudah mati tidak akan dapat bangkit lagi. Jadi dia meminta para pendekar pedang untuk menghentikan aksi balas dendam yang mereka lakukan. Mereka hanya perlu hidup dengan tenang, dan itulah yang dilakukan kebanyakan orang. Jadi kenapa Tanjiro dan Giyu tidak melakukan hal yang serupa? Menurut Muzan, hanya ada satu alasan kenapa para pendekar pedang menolak hal tersebut. Itu dikarenakan mereka semua adalah sekumpulan orang yang tidak normal. Muzan mengaku jika dia sudah lelah berurusan dengan korps pemburu iblis dan dia ingin mengakhiri ini semua sesegera mungkin. Tanjiro yang masih mendengar ungkapan itu terdiam. Lalu dengan tatapan kakunya tersebut, dia menjawab jika mereka para pemburu iblis tidak akan mengizinkan Muzan untuk berada di dunia ini lagi. Amarah yang mendidih membuat perkataan dari iblis itu seperti tidak ada artinya di telinga Tanjiro. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah setelah ini Tanjiro akan mengamuk? Sayangnya scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 181 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 181 yang edisinya memperlihatkan Tanjiro dan Giyu yang akhirnya berhadapan dengan Muzan dengan wujud dari iblis itu yang telah berubah menjadi lebih kuat. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Kimetsu no Yaiba secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.